Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-11 di mana kita akan membahas mengenai holiday vocabularies. Kemarin-kemarin kan kita sudah berbicara mengenai introduction, kemudian mengenai ID card dan polite expression, daily expression, English expression, kemudian shopping vocabulary, writing and discussion, kemudian introduce myself and others, classroom language, kemudian describing food. Dan dari itu Anda mendapatkan tugas promosi produk yang nanti insya Allah akan saya periksa. Dan kemudian hari ini pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai holiday vocabularies. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, dan kemudian nanti akan diakhiri dengan tugas and project berupa tugas video. Nah, itu kira-kira untuk sisa silabus atau penjelasan dari rangkaian silabus yang sudah dan telah dan akan kita laksanakan. Oke, untuk hari ini kita akan bicarakan mengenai going places. Kalau going places tidak berarti always going abroad or like living this country, tapi kita juga bisa kemana aja. And basically pada saat kita akan liburan atau yang mungkin tren sekarang bilangnya kan healing. Nah, pada saat kita healing, kita berpergian dan kemudian kita menggunakan beberapa hal atau vocabulary yang kita gunakan dan beberapa ekspresi or idiom yang kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kita lakukan selama liburan tersebut. Oke, ini kalau misalkan kita memang akan berpergian ke luar negeri, obviously kita butuhkan paspor. Tapi kalau misalkan kita tidak berpergian ke luar negeri, ya berarti yang kita butuhkan adalah ID card atau KTP. Beberapa hal lain yang perlu kita perlukan, medication, obat-obatan, kamera, jelas kamera. Mungkin beberapa dari Anda menggunakan DSLR, mungkin ada yang pakai Nikon, mungkin ada yang saya cukup pakai kamera HP saja. Atau mungkin yang sekarang lagi tren tuh pakai kamera analog. Go ahead. So these are the things that we need or we bring during our travel or during our trip. Kemudian ada magazine, ini majalah atau something that we read to pass the time. Mungkin bawa buku juga, mungkin beberapa dari Anda membacanya secara digital, perhaps ebook atau misalkan webcomics dan lain sebagainya. Suitcase itu maksudnya adalah koper, kemudian swimsuit itu maksudnya adalah pakaian renang, dan kemudian credit card or any kind of payments itu pada intinya adalah any kind of payment. Tidak semua orang punya kartu kredit, but basically itu adalah hal yang perlu kita bawa. Selain hal-hal tersebut itu adalah obviously adalah uang. Jadi so these are some of the things that we need pada saat kita akan berpergian. Jadi kita membutuhkan semacam ID card atau kartu identitas, obat-obatan, kamera, misalkan suatu hal yang dibaca, kemudian pakaian renang, kemudian koper, dan kemudian suatu bentuk pembayaran atau uang. Okay, moving on. Pada saat kita akan berpergian, pasti kita sudah ada ekspektasi atau harapan kira-kira apa sih yang akan terjadi pada saat kita pergi ke sana. Let's say misalkan ke Jogja, ya yang sudah saya bayangkan kan pasti jalan-jalan di Malioboro, kemudian makan lumpia, and then misalnya mungkin malam-malamnya makan udang ronde dan lain sebagainya. Kalau misalkan ke Bali pasti kita memikirkannya kan pantai. Kemudian kalau Bandung biasanya orang-orang mikirnya kuliner. Kira-kira seperti itulah. Jadi pada saat kita akan berpergian, kemanapun kita berpergian tersebut, ada beberapa hal yang kita harapkan menjadi suatu bentuk idealnya gitu. Ini beberapa diantaranya, misalkan learning a language, giving yourself adventure, giving yourself perspective, doing something new, making memorable and cool stories, eating food like you never have, proving to yourself you can, learning to be alone, relying on the kindness of strangers, enjoying the moment. Ini beberapa hal yang kita harapkan, yang kita dapatkan, yang kita experience atau yang kita alami saat kita berpergian. Jadi misalkan kita mempelajari suatu hal yang baru, kita punya pengalaman yang baru, kita melakukan suatu hal yang baru, kita kemudian dapat pengalaman dan kenangan yang baru, dan kemudian kita juga belajar untuk mandiri dan mengandalkan kebaikan hati orang lain. Ini beberapa hal yang ingin kita alami pada saat kita berpergian ke suatu tempat. Selanjutnya, nah pada saat kita berpergian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ini misalkan lying in the sun atau berjemur, atau mungkin kita fishing atau memancing, atau kita visit museum. That's
the most important things juga kita mengunjungi museum. Sightseeing ini biasanya yang paling umum ya, kita jalan-jalan, lihat-lihat pemandangan. Atau eat local dishes. Eat local dishes itu maksudnya adalah makanan lokal setempat, kira-kira khasnya apa. Katakan misalkan kayak pempek khasnya mana, katakanlah seblak khas makanan mana, dan lain sebagainya. So local dishes, jadi kira-kira makanan daerah setempat yang kita ingin coba kira-kira apa. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan saat berpergian atau berlibur. Jadi misalkan berjemur, memancing, makan, atau mengunjungi museum atau jalan-jalan. Ini yang paling umum. Oke, selanjutnya pada saat kita berlibur, kita ini sebaiknya ngapain aja. Ini terutama kalau misalkan pergi ke luar negeri ya, kita go abroad obviously. Misalkan katakanlah we want to go to Korea or Japan or Thai or something like that. Kita juga memesan tiket, so we book a ticket, we get a visa, kemudian kita go sightseeing or we go on holiday, kemudian be on holiday. Jadi kita kemudian berlibur. Ini dengan asumsi kita memang berpergiannya jauh gitu, maksudnya berliburnya juga jauh. Kemudian beberapa hal lain yang bisa kita lakukan pada saat berlibur. Ini lie on the sand, lie in the sun. Ini pada saat kita ke pantai pasti kita berbaring di pasir atau berbaring berjemur karena matahari. Kemudian yang cukup memang penting itu adalah pack or unpack. Kalau pack berarti mengepak, kalau unpack berarti membuka atau membongkar barang-barang yang sudah kita bawa ini, dan kemudian kita bongkar misalkan di hotel atau lodgement gitu misalkan. So stay at hotel, ini kalau misalkan tinggal di hotel. Kalau tidak misalkan mungkin di villa, mungkin di wisma, mungkin di lodgement, or bed and breakfast dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah get lost. Ini maksudnya adalah tersesat alias nyasar. Itu juga beberapa hal yang mungkin terjadi pada saat kita berpergian gitu loh. Karena kadang-kadang meskipun kita mengandalkan Google Maps sekalipun, kadang-kadang kita juga bisa tersesat. Nah jadi ini yang bisa kita lihat dari materi ini tuh yang terpenting adalah pack or unpack. Ini biasanya yang vocabulary yang cukup sering digunakan pada saat seseorang akan berpergian atau berlibur. So have you packed? Apakah sudah mengemas barang-barang yang dibutuhkan? Have you unpacked? Apakah sudah membongkar kembali barang-barang yang dibawa dan lain sebagainya. So pack or unpack. Ini yang biasanya cukup sering vocabulary yang cukup sering digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini barang-barang yang dibawa tadi sudah kita bahas. Misalkan wallet, kemudian rucksack, suitcase, credit card, cash, dan kemudian luggage. Ini apa bedanya sih suitcase dan luggage? Sebenarnya sama aja, intinya itu adalah koper, hanya bentuk kopernya aja yang macam-macam. Karena kan sekarang bentuk kopernya, kalau sekarang rata-rata luggage itu maksudnya kayak barang tambahan bawaan, tapi kalau suitcase itu biasanya lebih besar. Tapi pada intinya sama, yaitu koper. Kemudian ada rucksack atau backpack, yaitu tas punggung. Kemudian cash itu uang, obviously uang kas. Kemudian credit card. Kemudian ada wallet, ada purse. Kalau wallet, W-A-L-L-E-T, berarti dompet. Ini universal. Tapi kalau purse, P-U-R-S-E, purse itu biasanya tas wanita. Jadi kalau teman-teman yang cowok jangan terbalik, misalkan nanyain have you seen my purse, nanti yang lain bingung, ini nanyanya tas yang mana nih atau dompet yang mana, apakah dompet laki-laki atau dompet perempuan. Kalau misalkan wallet, W-A-L-L-E-T, wallet di sini dompet, ya berarti bisa dompet laki-laki, dompet perempuan, gak masalah. Tapi kalau specifically purse, P-U-R-S-E, nah itu berarti untuk tas perempuan atau dompet perempuan. Jadi jangan terbalik. Oke, selanjutnya, kalau kita berpergian bagaimana caranya? Ini macam-macamnya pada saat kita ingat berpergian. We can go by boat, or a plane, or a ship, or a train, atau we hike gitu, atau on foot. Jadi kalau misalkan dekat ya kita on foot saja. Tapi kalau misalkan kita agak jauh ya berarti kita jalan kaki atau hike, itu maksudnya naik gunung, naik tebing. Kemudian ship kapal, train kereta api gitu, dan kemudian ini ada satu lagi yang lupa, mungkin by bus ya, karena kita biasanya juga bisa berpergian naik bis. Oke, kemudian kalau berpergian atau berlibur nggak harus selalu jauh-jauh ya, nggak harus selalu kita naik gunung, nggak harus selalu kita ke pantai dan lain sebagainya. Misalkan kita ke dekat-dekat yang ada di sekitar tempat kita juga bisa. Misalkan kita ke Indomart, Alfamart, so we go to our nearest mart misalkan, atau kita ke cafe or perhaps park
near our house misalkan, atau rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita ingin berpergian atau healing misalkan atau liburan, gak harus selalu ke tempat yang jauh, yang dekat juga. Kalau misalkan kita ada tempat yang menarik ya bisa kita kunjungi. Sorry about that. If you hear that, that's actually a train because my house actually near the train. Don't worry about that. Selanjutnya, nah ini untuk vocabulary yang wajib digunakan saat berpergian. Ini sudah kita bahas juga pada saat pertemuan kedua, which is about polite expression. Ini masih sama ya, misalkan hello, goodbye, please, thank you, excuse me, help. Ini secara umum memang kata-kata kosakata yang sopan ini memang wajib digunakan gak hanya saat berpergian, but on a daily everyday occurrences juga sebaiknya digunakan. Jadi jangan lupa mengucapkan thank you, kemudian excuse me, help, dan lain sebagainya. Ini yang sebaiknya tetap kita gunakan. Ini kalau misalkan kita akan berlibur cukup jauh dan kemudian cukup lama, kan kita nggak mungkin langsung pergi gitu aja. So we do things before that. Jadi kita memesan dulu sebelum kita berpergian. Ini beberapa vocabulary related pada tempat-tempat atau kegiatan tersebut. Ini misalkan book untuk memesan, kemudian depart itu pergi, kemudian arrive itu sampai, reservation itu reservasi, destination itu destinasi, travel agency itu agent travel, mereka yang biasanya menguruskan tiket dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita menyewa jasa travel agency, istilahnya itu kita tinggal tahu beres karena mereka sudah melakukan reservasi dan lain sebagainya. So tiket, and then we have brochure, leaflet, last minute deals. Ini biasanya promosi yang diiklankan menjelang akhir. Ini misalkan katakanlah kalau e-commerce kan biasanya promosinya tanggal cantik. Nah kalau liburan itu biasanya kayak misalkan akhir Natal, akhir Lebaran, awal tahun dan lain sebagainya. Nah mereka belum mengadakan promosi, atau mereka mengadakan promo, misalkan silakan menginap di tempat kami, nanti misalkan gratis sarapan dan snack dan lain sebagainya. Jadi mereka itu menghabiskan kayak kuota untuk di tempat mereka. Jadi mereka promosinya itu menit-menit terakhir gitu. Jadi kayak waktunya sudah mau injury time, tapi kemudian mereka mengadakan promosi. Dan biasanya biayanya jauh lebih murah daripada biaya yang biasanya. Selanjutnya promosi itu sudah cukup jelas ya. Kemudian package deal. Nah ini kalau package deal ini biasanya promosinya sudah satu paket. Kan kita biasa lihat di koran ya, misalkan berlibur misalkan ke Korea 2 hari 3 malam, atau misalkan ibadah umroh misalkan 14 hari 3 malam gitu, dengan lengkap berkunjung ke misalkan ke Turki, ke yang lain dan sebagainya. Jadi itu package deal. Jadi nggak hanya satu tempat itu aja. Jadi katakanlah misalkan kita mau ke Lembang, jadi nggak hanya ke satu tempat itu aja, tapi misalkan kita sekaligus mengunjungi misal 5 tempat wisata misalkan plus berkunjung ke Cimahi dan lain sebagainya. So that's package deal. Jadi sudah satu paket. Akomodasi yaitu tempat di mana kita tinggal saat kita berpergian. Kemudian vacation, obviously liburan. Apa bedanya vacation dan holiday? Sama aja sebenarnya, intinya itu adalah berlibur. Tapi biasanya kalau untuk holiday itu menunjukkan pada waktu off-nya. Biasanya kalau vacation itu menunjukkan pada kegiatan yang dilakukan selama waktu off tersebut. Budget holiday ya berarti anggaran liburan, dana yang tersedia untuk kita berlibur atau untuk healing ini. Kemudian travel documents, nah tadi sudah dibahas, misalkan kayak ID card, uang, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Ini travel documents ya. Jadi kemudian misalkan tiket, kemudian tempat di mana kita tinggal, apalagi kalau sekarang ya mungkin fotokopi atau salinan untuk sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Meskipun sekarang PPKM-nya sudah sedikit longgar, tapi biasanya beberapa tempat masih mengecek kembali. Selanjutnya ini beberapa contoh yang biasa kita kunjungi untuk liburan. Ini beberapa contoh saja. Misalkan amusement park, taman bermain. Nah misalkan katakanlah Dufan. So Dufan is a kind of amusement park. Museum, art gallery, cinema, bioskop, water park, aquarium, beach, restaurant, nightclub, miniature glove island, zoo dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh biasanya yang memang paling sering dikunjungi oleh orang-orang pada saat berlibur. Ini yang paling umum. Selanjutnya, nah ini adalah kata kerja yang bisa kita gunakan pada saat kita mengunjungi suatu tempat gitu loh. Jadi
Ini misalkan ada kata-kata invigorating, unnerving, fascinating, energetic, fast, vibrant, lively, exciting, packed, crowded, busy, bustling, trendy, touristy, modern, historic, old-fashioned, outdated, picturesque, cute, gorgeous, pricey, overpriced, upmarket, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa contoh kata kerja yang bisa Anda gunakan misalkan untuk menjelaskan sesuatu hal. Katakanlah misalnya eh, pas liburan ini Anda itu main ke Pangandaran dan ternyata di Pangandaran penuh sesak luar biasa. Nah, kita bisa gunakan itu yang pack, P-A-C-K-E-D. Misalkan today's Pangandaran is very packed. P-A-C-K-E-D berarti tempatnya amat sangat penuh orang. Atau misalkan katakanlah malam ini Anda main ke pasar malam, misalkan katakanlah ternyata sangat penuh, banyak orang ingin jajan dan sebagainya. So you can comment, oh it is very crowded, berarti banyak sekali orang. Untuk yang banyak sekali orang kita bisa gunakan crowded atau busy or bustling, itu juga berarti sangat banyak orang lalu lalang, penuh, sesak. Nah itu kita bisa gunakan beberapa istilah itu, misalkan pack, crowded, bustling. Nah itu bisa kita gunakan itu juga. Itu misalkan invigorating. Nah katakanlah misalkan kita main ke mana ya, misalkan ke tempat teh itu di puncak gitu misalkan di sana. Nah kemudian kan di sana kan sepi, dingin, dan kemudian mungkin tidak terlalu banyak orang. Jadi kita bisa bilang this place is invigorating gitu. Jadi sangat menyegarkan karena sangat healing gitu misalkan. Nah, untuk picturesque itu kalau misalkan wallpaper Windows kan yang dulu-dulu ya, bukan Windows yang terbaru, yang dulu-dulu kan suka ada kayak pantai dan lain sebagainya. Nah itu istilahnya itu adalah picturesque. Jadi kalau untuk tempat atau wisata yang kalau kita lihat itu kayak lukisan atau foto, itu istilahnya itu adalah picturesque. Jadi katakanlah misalkan Anda main ke Taman Asia Afrika di Lembang, saya nggak tahu ya, saya belum pernah, but misalkan contohnya itu, dan kemudian Anda foto-foto and then you find that those photos are gorgeous, itu ya sangat bagus sekali, dan Anda bisa bilang ke teman Anda, coba dong main ke tempat ini because this picture is very picturesque gitu. Jadi maksudnya sangat bagus sekali, sangat indah gitu. Jadi pada saat lihat tempatnya itu seperti gambar. Oke, ada pricey dan overpriced. Intinya kalau pricey itu mahal, kalau overpriced itu terlalu mahal. Katakan misalkan Anda ke suatu tempat, misalkan mau beli sebotol air mineral. Biasanya kan 4.000 atau 5.000 lah ya. Ternyata yang menjualnya 12.000 rupiah. So that's overpriced gitu. Jadi itu beberapa kata kerja yang bisa Anda gunakan untuk mendeskripsikan tempat yang Anda kunjungi. Oke, selanjutnya adalah idioms. Idioms ini tidak berarti idioms yang memang terkait dengan tempat yang Anda kunjungi, tapi di sini adalah idioms yang terkait dengan berpergian. Jadi idioms ini beberapa idioms yang related kepada kaitannya berpergian. Ini misalkan I lost my train of thought. Jadi misalnya kita udah ngomong sesuatu panjang lebar. Kemudian kita bingung tadi mau ngomong apa ya, saya lupa. So we can say I lost my train of thought. Selanjutnya that ship has sailed. Misalkan kita ingin beli sesuatu, pas harganya diskon hanya 12.000 rupiah, misalkan t-shirt ini. Kita mikirnya lama banget dan ternyata pada saat kita mau check out harganya udah normal lagi menjadi 100.000. Jadi kita nggak jadi beli dong. So we can say oh that ship has sailed. Jadi sudah kejadian. Jadi kita menyesali ya dan gak bisa apa-apa lagi. So that's it and done. Kemudian I'll cross that bridge when I come to it. Jadi pada saat kita menstreskan sesuatu, khawatir akan suatu hal, misalkan khawatir akan UAS, khawatir akan misalkan semester depan, khawatir akan skripsi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu streskan sekarang, nanti saja pada saat kita memang mengalaminya. Selanjutnya, you don't need to reinvent the wheel. Kalau misalkan memang ada suatu hal yang kita tidak mungkin lakukan, ya sudah, we don't need to reinvent the wheel. Selanjutnya, you should jump on the bandwagon. Ini misalkan kita kalau nyuruh orang untuk ngikutin suatu tren, katakanlah misalkan 70% teman Anda itu kerjanya dance TikTok dan Anda nggak suka, kemudian teman Anda bilang, well you should jump on the bandwagon gitu. Jadi kamu ikutan juga dong ya. Kalau misalkan kita nggak mau ya, we can say oh no thank you gitu. That's not my cup of tea.
Selanjutnya, this job is right up on my alley or my street. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah my alley. Alley itu kayak gang kecil gitu. Jadi pekerjaan ini cocok dengan saya, Atau kita bisa tidak perlu pakai kata this job, kita gunakan right up my alley, itu berarti cocok dengan saya. Jadi katakanlah misalkan Anda diminta untuk tugas presentasi misalkan, dan kemudian membuat YouTube Shorts misalkan, dan ternyata setelah 10 tugas you like it, so you can say this is right up my alley. Jadi memang ini kesukaan saya, ini cocok dengan saya, itu maksudnya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa idioms lain yang terkait dengan traveling dan kemudian menggunakan alat-alat berpergian. Ini misalkan go off the rails. Ini memulai dengan langkah yang salah. Jadi misalkan katakanlah kita mau ujian besok, ternyata kita bukannya belajar malah bergadang nonton Netflix sampai jam 3 pagi misalkan. So we go off the rails gitu. Kemudian throw someone under the bus, ini cukup sering digunakan idiom ini. Jadi misalkan kita ada suatu kesalahan gitu, misalkan kita melakukan sesuatu, katakanlah kita lupa cuci piring gitu ya. Harusnya kita yang salah sih, tapi karena kita nggak mau dimarahi, kita bilang itu bukan, itu adik saya tuh, si Ade itu yang lupa. So we throw someone under the bus, kita menyalahkan orang lain atau mengorbankan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya hit the road, ya berarti kita pergi. Jadi misalkan what are you doing tomorrow? I hit the road, jadi maksudnya pergi. Selanjutnya in the driver's seat, ini kalau seseorang sangat dominan, misalkan pada saat kerja kelompok dia aja yang ngomong, so he or she is in the driver's seat. Selanjutnya in the same boat, ya berarti memang kalau situasinya sama dan sesuai, dan kemudian Anda dan teman Anda misalkan sama-sama lagi bokeh, nggak punya duit misalkan, tapi ya berusaha berjuang berhemat misalkan biar kuliahnya cepat selesai. So you can say you and your friend is in the same boat. Kemudian train wreck, ini kalau sesuatu yang hancur atau kondisinya kurang bagus. Katakanlah misalkan Anda diminta kerja kelompok, dari awal juga Anda dan grup kelompok Anda itu misalkan tidak saling suka, tidak saling cocok. Kemudian dapat tugas susah pula, sesudah dapat tugas susah pula tidak dikerjakan. Jadi pada saat harus mengumpulkan, nggak ada yang bisa dikumpulkan karena memang tidak ada yang dikerjakan dari awal. So you can say it's a train wreck. Jadi benar-benar amburadul. Selanjutnya jump the track, ini kalau berpindah-pindah kegiatan, misalkan hari ini sukanya musik, besok tahu-tahu misalkan literatur, besoknya lagi tahu-tahu misalkan atlet dan lain sebagainya. So jump the track, jadi sering sekali berganti-ganti fokus kegiatan. Kemudian run a tight ship, ini kalau seseorang menjalankan organisasinya dengan aturan ketat. Katakanlah misalkan ketua hima Anda aturannya sangat ketat, semua orang harus kumpul rapat, semua orang harus ikut rapat sampai tengah malam dan lain sebagainya. Kalau nggak ikutan nanti saya marah atau mendapatkan hukuman. So run a tight ship. Kemudian off his trolley, ini kalau misalkan karena stres kan biasanya orang suka a little bit loose, dan kemudian mereka juga suka istilahnya tuh ya berbuat yang tingkah laku tidak seperti biasanya. So we can say this person is off his trolley, jadi sedikit menggila. Oke, nah itu dia tadi beberapa topik atau bahasan terkait holiday vocabularies gitu ya, holiday vocabularies. Jadi ya mudah-mudahan di masa depan, in the future, kalau misalkan you're having a very long holiday or when you are going or travel to somewhere, jadi Anda ingat untuk beberapa vocabulary atau idiom atau ekspresi terkait beberapa hal tersebut, dan kemudian silahkan gunakan vocabulary tersebut. Dan misalkan ya katakanlah dalam status Anda atau status Instagram dan sebagainya. So remember and you memorize and then you use those words as practice. Oke, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas materi yang lain. Untuk hari ini itu saja, dan kemudian bagi yang belum mengumpulkan tugasnya silahkan segera dilengkapi. Bagi yang sudah, terima kasih. So thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.